Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kakak-kakak PKG PJOK Aceh Tengah. Kembali kita bertemu di pertemuan pertama ya, setelah tatap muka yang baru saja kita lalui. Mudah-mudahan kakak-kakak tetap semangat, tetap tidak bosan-bosan ya membuka LMS-nya dan mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan durit yang telah ditentukan. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam membahas modul lanjutan tentang asesmen. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa kakak-kakak. Ada yang berkenan untuk membawakan doa pembuka? Silakan Kak Angga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan pada siang hari ini, kami kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak. Sekali lagi. Terima kasih kembali kepada Kak Angga yang sudah berkenan membawakan doa pembuka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Seperti biasa kakak, saya mengingat kembali kesepakatan bersama, yaitu tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Agenda kita hari ini kakak-kakak yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri yang kakak-kakak buka di LMS pada modul 2.6. Kemudian nanti ada diskusi kelompok kakak-kakak yang disertai dengan presentasi kelompok dan diakhiri dengan refleksi dan pesan kunci. Kita masuk ke agenda pertama kakak-kakak terkait refleksi atau review hasil belajar mandiri. Tentunya kakak-kakak sudah membahas ya, baik secara mandiri di LMS, atau mungkin ada bertemu dengan rekan sejawat untuk bertanya-tanya terkait dengan asesmen otentik. Nah, mari kita perhatikan bersama terkait dengan dua gambar ini kakak-kakak. Yang satu ada tes keterampilan gerak, yaitu mendribling secara zigzag. Kemudian ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, yaitu bermain mereka kakak-kakak. Maka dari dua pertanyaan ini sudah bisa dipahami kakak? Sudah cukup paham ya? Kalau sudah cukup paham, maka kita akan masuk ke pertanyaannya. Nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Yang mana kakak-kakak di antara kedua gambar ini yang merupakan asesmen otentik? Oke, silakan Kak Angga. Yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola Kak. Jadi kan tadi saya salah jawab Kak yang pertama Kak. Yang saya jawab yang pertama tim keterampilan gerak dribbling zigzag Kak itu Kak. Oke, bisa berikan alasannya Kak? Jadi yang saya baca tadi Kak, pembelajaran otentik lebih berpihak ke peserta didik gitu Kak dalam pembelajarannya. Oke, kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang ingin berikan tanggapan? Kenapa memilih jawaban asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola? Bagaimana kakak-kakak? Ada yang punya tanggapan yang berbeda? Atau mungkin ada yang masih bingung? Saya tambah sedikit lagi Kak. Boleh, silahkan Kak Angga. Setelah itu Kak Astra ya. Asesmen otentik yaitu pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang berguna. Itu Kak tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Angga. Luar biasa tambahannya ya. Nah, untuk Kak Astra silahkan.
Kak Asra, mic-nya belum on, Kak Asra. Baik, untuk asesmen otentik adalah metode penilaian yang menekankan pada pengukuran keterampilan. Jadi gambar yang ada di atas adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag itu merupakan salah satu tingkat pengukuran siswa dalam keterampilan. Jadi menurut saya asesmen otentik berfokus pada kegiatan gerak yang dribbling zigzag. Kalau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu tidak relevan asesmen otentiknya, mengutamakan proses pembelajarannya gitu Kak. Baik Kak, itu saja Kak. Terima kasih Kak Asra, luar biasa jawabannya ya. Kakak-kakak yang lain ada yang mau memberikan tanggapan kedua gambar ini? Silakan Kak. Sedikit Kak. Oke, silakan Kak. Adin sabar ya Kak Sep. Sedikit Kak, saya tambahkan yaitu jawaban dari Kak Asra tadi. Saya setuju kayaknya dengan jawaban Kak Asra, karena di sini asesmen otentik itu penilaian ataupun tugas yang kita berikan. Misalnya seperti penilaian tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Jadi situ kita menilai bagaimana siswa kita atau peserta didik kita sudahkah bisa melakukan yaitu dribbling zigzag. Mungkin dari saya itu saja Kak. Saya lebih setuju ke Astra. Mungkin itu saja Kak. Cukup. Oke, terima kasih Kak Ramadhin. Silakan. Kalau dari saya Kak, kan yang saya baca penilaian otentik ini kan dia menilai proses dan hasil, tidak berfokus pada hasil akhir saja, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa untuk mencapai hasil tersebut. Jadi sepertinya saya memilih jawabannya gambar pertama Kak. Yang zigzag. Ya, betul Kak, dribbling zigzag. Karena dia kan di situ melalui proses dia lakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kak. Oke, terima kasih Kak Seti. Kakak-kakak yang lain, kita cukupkan dulu ya, kita lanjutkan. Maka dari hasil pertanyaan ini, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Nah, kakak-kakak, di sini dijelaskan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Mengapa demikian? Karena anak memang sebenarnya diharapkan mampu memahami materi kesesuaian dengan keadaan nyatanya. Jadi kalau misalnya keterampilan dribbling zigzag ini, kita fokus penilaian otentiknya itu adalah keterampilannya, tapi kenyataannya adalah ketika mereka menghadapi lawannya. Nah, otentik ini bisa kita artikan dalam bahasa kata sederhananya adalah keadaan nyata yang sesungguhnya yang akan mereka hadapi. Ya, jadi misalnya ada anak yang bermain sepak bola, bisa dia dribbling yang bagus melewati zigzag tadi, halang rintangnya sudah bagus, namun ketika saat permainan dia mengalami kesulitan. Nah, harusnya kita mengambil asesmen otentiknya adalah ketika di aktivitas bermainnya. Kalau di aktivitas drillnya, maka nilainya adalah sifat gerakan. Oke, kakak-kakak. Nah, lalu muncul pertanyaan baru. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Menurut kakak-kakak bagaimana? Silakan Kak Asra. Mic Kak Asra. Yaitu prinsip otentik dalam PJOK, yaitu relevansi, yaitu asesmen dirancang untuk menggambarkan situasi kehidupan nyatanya yang diaplikasikan oleh siswa. Kemudian proses berkelanjutan, yaitu penilaian tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga perkembangan siswa sepanjang waktu.
Kemudian keterlibatan aktif siswa, yaitu pembelajaran dan penilaian secara individu maupun kelompok. Yang terakhir, pemecahan masalah, menilai kemampuan siswa dalam mengatasi masalah atau tantangan dalam konteks aktivitas jasmaninya. Jadi prinsip dalam melakukannya adalah seperti relevansi, kemudian proses berkelanjutan, kemudian keterlibatan aktif, kemudian pemecahan masalah. Menurut saya itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak Asra. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapan? Luar biasa ya, Kak Asra sudah menyimpulkan secara keseluruhan tuh. Ada yang mau nambahin lagi, kakak-kakak? Sependapat dengan Kak Asra. Oke. Jadi kakak-kakak, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Saya sependapat dengan Kak Asra ya, sudah secara keseluruhan. Sederhananya adalah kakak-kakak, biarkan mereka menjadi pribadi seutuhnya, menjadi dirinya sendiri. Dimana ketika kakak-kakak di dalam proses drill tadi, dribbling zigzag, tentu di situ sudah ada namanya penghalusan, pengulangan, hingga informasi yang sudah kakak berikan, mereka akan menjawab pemecahan masalah ketika mengalami kesulitan di proses bermainnya. Di situ adalah asesmen otentik yang kompleks, di mana mereka menghadapi situasi sesungguhnya ketika bermain, ada lawan di depan, proses dribblingnya ada, passingnya ada, hingga halang rintangnya juga sudah ada. Nah, itulah kebermaknaan dari asesmen otentik, kakak-kakak. Untuk lebih lanjut, nah, ini ada pertanyaannya kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas gambar di atas, terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, hingga pelibatan murid? Kira-kira bagaimana kakak-kakak akan merancang asesmen otentiknya? Ini selaras ya dengan tugas-tugas kakak-kakak di LMS. Kira-kira kakak-kakak akan merancang asesmen yang seperti apa? Gak apa-apa, ungkapkan saja, oke? Kita berikan ke Kak Asra. Kak Angga sabar ya, sepertinya ragu-ragu tadi. Baik, di sini saya akan mencoba menyusun, yaitu tujuan pembelajaran harus sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Contohnya seperti keterampilan, contoh dekat, siswa dapat melakukan teknik dasar permainan bola, misalnya passing atau dribbling. Kemudian kita memasukkan pengetahuan siswanya, memahami aturan atau strategi dasar. Kemudian sikap ini menunjukkan sportivitas kerjasama. Kemudian bentuk aktivitasnya dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya aktivitasnya permainan sepak bola. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bermain sepak bola skala mini. Tujuannya agar dapat menjalankan tugas yang melibatkan teknik dasar seperti passing, dribbling, atau shooting. Kemudian latihan passing ini siswa bisa kita bagi kelompok menjadi passing dan dribbling dan formasi yang telah ditentukan. Sebenarnya banyak cara yang harus kita libatkan, tetapi tergantung kepada gurunya menerapkan ini pembelajarannya di sekolah seperti apa, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Asra, kasih tepuk tangan dong Kak Asra. Sekarang giliran Kak Angga nih, tadi ragu-ragu. Silahkan Kak Angga. Masih ragu, Kak. Tidak apa, kita saling bertukar cerita. Jadi seperti yang di awal, Kak, berarti kita harus merancang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, Kak. Seperti sepak bola tadi, dengan cara mereka saling berhadapan, Kak. Yang pertama, kita buat dengan menetapkan tujuan pembelajarannya, Kak, bentuk aktivitas, dan keterlibatan peserta didiknya, Kak. Itu yang menurut saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Angga. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Sudah kebayang belum merancang asesmen otentik ini?
Hari ini saya belum dengar suara Kak Mansur nih. Kak Mansur, bagaimana tanggapannya? Izin Kak, mungkin dari pemahaman saya terkait tujuan pembelajaran yaitu tentang aktivitas siswa yang sudah dijelaskan seperti Kak Asra sampaikan, kita harus bisa merancang tujuan pembelajaran itu supaya aktivitas siswa ini berkembang Kak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dengan contohnya yang Kak Asra sampaikan, melibatkan murid dalam suatu permainan Kak. Jadi saya itu Kak. Oke, terima kasih banyak. Jadi secara Kak Esra sudah menyampaikan secara keseluruhan ya. Sederhananya kakak-kakak, dahulu kita masih sering sekali melaksanakan asesmen ini ketika selesai passing bola voli, passing bola kaki. Itu masih ada sistem penilaian seperti kita di kuliah. Anak diberikan bola, berapa banyak passingnya, kan paling banyak nanti nilai yang paling bagus. Atau mungkin tes passing ke anak-anak, passing kaki bagian dalam, jaraknya 3 meter, seberapa banyak itu yang nilai yang bagus. Ada beberapa kita masih melaksanakan bentuk-bentuk asesmen yang seperti itu. Pada dasarnya, asesmen berbentuk permainan yang nyata itulah yang paling dibutuhkan anak-anak. Kenapa demikian? Situasinya kompleks, tidak dibuat-buat. Jadi mereka harus menemukan pemecahan masalah sendiri atas kendala yang dihadapi. Bagaimana sih melewati Kak Mansur ini? Sepertinya tubuhnya besar, tinggi, sepertinya sulit. Oh iya, bola bawah. Jadi pemecahan masalah yang mereka hadapi ketika drill yang kita lakukan passingnya tidak tepat, maka ketika proses bermain, ada kalanya mereka bermain yang bagus. Baik kakak-kakak, kita akan bahas ini terkait dengan asesmen otentik ya. Gimana langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Itu ada yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Kemudian, terapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini KKTP ya kakak-kakak. Kemudian, kalau kita dahulu ini KKM. Nah, kalau di sini ada KKTP, kalau KKTP sifatnya rubrik. Seperti ini, centang-centang. Lalu pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak ketika proses aktivitas bermain sepak bola, kakak-kakak sudah buat rubrik di KKTP-nya itu. Posisi badan melewati lawan, teknik kaki bagian dalam melewati lawan. Ada rubriknya dengan jelas. Jadi tidak hanya sebatas kita dahulu kalau di asesmen itu passing, posisi badan, kaki, seperti itu ya kakak-kakak. Kalau bisa diterperinci kalau di KKTP. Kemudian rancang rubrik penilaian. Rubriknya itu yang seperti saya sampaikan tadi dengan bahasa yang singkat dan jelas. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian ini ada lagi, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya kakak-kakak, terkait jenis-jenis pembelajaran, di mana ada anak yang tanpa kita instruksikan, mereka membentuk kelompok dan menemukan jawaban atas masalah yang mereka hadapi dalam proses diskusi kelompok. Kemudian lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Jadi kakak-kakak mungkin di sepak bola itu kan ada 3 pertemuan atau 2 pertemuan. Maka mungkin ini rubrik untuk ini masih kakak rancang-rancang, maka layaknya boleh dites ketika di pertemuan pertama. Kalau ternyata berhasil, maka lakukan di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga terakhir. Jika ternyata tidak berhasil, maka ada kriteria KKTP dan rubrik yang harus kita perbaiki agar sesuai dengan perjalanan pembelajaran. Kemudian dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan. Dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik.
Nah, kalau peserta didik biasanya umpan balik konstruktifnya agak sedikit khawatir ya karena menilai guru. Usahakan itu melibatkan rekan sejawat. Rekan sejawat, apa sih yang perlu kita tambahi, apa sih yang perlu kita perbaiki. Kemudian revisi dan peningkatan, lalu kemudian tidak lupa refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, karena setelah ini kita akan ada diskusi kelompok untuk menyusun asesmen otentik. Terkait dengan ini ya, jangan lupakan ini, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Sudah dipoto, kadang perlu? Sudah? Oke, silakan. Sudah, kita lanjut. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Silahkan kakak-kakak berikan tanggapannya. Kita diskusi ya, tidak perlu ragu untuk menyuarakan pendapatnya. Silahkan kakak-kakak. Kalau gitu kita mintakan Kak Ridwan dulu tanggapan yang pertama. Sepertinya menarik kalau dari Kak Ridwan ini. Kak Ridwan, silahkan open mic. Kak, ini bukan saya nggak mau nih Kak, ini saya nih di warung nih, ribut kali lah nih. Cukup jelas ya suaranya ya? Sama-sama. Cukup jelas suaranya. Jelas, Kak. Nggak apa-apa Kak, dua. Nggak ngerti Kedua masih ada nih, Kak. kopi sedikit, Wan. Belum paham masih nih Kak. Topiknya pun baru ini diikutin. 15 menit baru saya ikutin topiknya. Kak Ridwan bagian mana yang kurang paham biar bisa kita bahas bersama? Ini kan tentang itu Kak ya, tentang asas apa? Membuat rubrik penilaian Kak kan? Itu maksudnya ya? Ya, asesmen otentik. Asesmen otentik. Ini memang mantap kayak ini pembahasannya Kak. Saya masih kurang paham kali tentang ini nih, tentang pertanyaan yang ini. Masih kurang paham saya nih. Ini kan keberagaman nih Kak. Betul. Cukup Menurut menantang bagi saya nih. Menurut Kak Ridwan siapa kira-kira ya yang bisa membahas ini ya? Yang bisa membahas ini kalau nggak Kak Asra ya Kak Septi, itu dua tuh Kak. Oke, kakak-kakak ada yang mau bantu Kak Ridwan membahas tentang hal ini? Ini Kak Septi ya, tolong Kak Septi. Kak Asra, tolong Kak Asra. Bagaimana? Ada pertolongan Kak Asra? Oke, silakan Kak Asra. Baik, di sini saya coba sedikit menguatkan pertanyaan ini dengan jawaban yang saya alami. Ketika atlet yang heterogen ataupun atlet ada yang umum ada di peserta didik disabilitas, kemudian ada yang disebut dengan PHDO, yaitu siswa yang berkelebihan khusus, hiperaktif bahasanya. Jadi asesmen ini boleh kita lakukan berdasarkan pemetaan kelompok yang sudah kita tentukan di asesmen awal ataupun asesmen otentiknya. Contoh seperti audio visual, auditory, kemudian kinestetik. Saya rasa tidak jauh dari penilaian hal tersebut, namun di sini kita berfokus pada tingkah perilaku geraknya di masing-masing peserta yang kita buat otentik ini. Cuman di sekolah saya belum menerapkan yang namanya ada disabilitas karena kebetulan disabilitas di sekolah kami belum ada. Namun pengalaman saya di asesmen otentik ini terkait dengan siswa yang kelebihan aktif. Jadi kelebihan aktif ini
kita harus pinter-pinter menilainya ketika memberikan asesmen. Kenapa? Dia tidak bisa kita berikan penilaian keaktifan geraknya karena memang orangnya agak sedikit hiperaktif. Jadi terkadang-kadang kita butuh penguasaan penilaian yang tersendiri bagi dia. Mungkin kalau seperti yang atlet, kita bisa menggambarkan menjadi tim teaching ataupun tim teaching di dalam kelompoknya menjadi pembelajaran antar teman. Namun bukan berarti dia sebagai tim teaching sudah bisa kita berikan nilai yang sempurna mungkin karena ada bahasa ataupun penyampaian gerak yang menurut teman-temannya yang belum bisa dikuasai. Jadi kita sebagai guru harus pinter-pinter memberikan penilaian terkait beberapa siswa ataupun heterogen yang ada di dalam sekolah kita. Terima kasih Kak, mungkin penambahan saya sedikit seperti ini. Oke, terima kasih Kak Asra. Sudah cukup dibantu Kak Ridwan ya. Oke, silahkan mungkin ini yang saya paham betul karena kami tetanggaan dengan Kak Mansur. Di sekolah Kak Mansur cukup banyak yang berkebutuhan khusus nih soalnya kan. Kak Mansur bagaimana biasanya menilai anak-anak kita yang ABK? Silakan Kak Mansur. Terima kasih kepada Kak Fasil. Jadi untuk penerapan dalam penilaian ini di kelas ini sebetulnya kalau menurut pengalaman saya belum ini Kak, belum berjalan. Jadi masih susah lah kayak gitu Kak kan. Tapi kalau untuk yang sudah diterapkan, pasti setiap peserta didik yang mempunyai kelebihan dan kekurangan itu ada nilainya tersendiri Kak. Kita nggak mungkin menilai orang yang misalnya punya kebutuhan khusus atau disabilitas itu disamakan dengan yang normal kan gitu Kak. Makanya kita juga harus melihat dari rubriknya itu Kak. Rubrik itu kan istilahnya kita ada kayak mana Kak ya? Ada baik, tidak baik kan kayak gitu. Kita melihat dengan keadaan siswanya Kak. Mungkin kalau di sekolah kami ya yang kami laksanakan baru seperti itu Kak. Belum sepenuhnya baik atau sempurna Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Jadi apa yang telah kakak-kakak sampaikan ini luar biasa sekali ya. Oke, silakan Kak Ridwan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu memang. Ini saya masih bertanya-tanya nih Kak. Maaf ini sekarang melenceng pun dari topik kita kan. Ini misalnya nih, ini di sekolah saya ada nih siswa yang sangat aktif, terus siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata, ada siswa yang kemampuannya bahkan melebihi daripada saya kan gitu Kak. Misalnya tujuan pembelajaran kita bla 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 bla, terus mesti dia akan ada capaian pembelajaran Kak ya, nilainya. Betul. Ya, dapat pembelajaran umpama taruhlah 5,5 gitu yang harus dicapai Kak. Ya Kak. Setelah itu kan ini mereka ini beragam nih, ada 3 ragam Kak. Sedangkan ini kemampuannya lemah, ini kemampuannya tinggi. Macam mana kita merumuskan itu untuk menyamakan bahwa mereka itu sama itunya penilaiannya. Itu masih dari tadi belum ketemu jawabannya Kak. Oke. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang mau nanggapi? Atau sudah? Kak Seti. Baik kakak-kakak. Terkait dengan asesmen otentik tadi kita di pengetahuan dasarnya ini berkaitan dengan pengalaman nyata ya. Jadi identik dengan proses bermain mereka. Ketika peserta di heterogen berarti ada yang putra dan putri, kemudian ada yang atlet dan tidak atlet, ada yang juga disabilitas kakak-kakak. Tentu konsep penilaian ini tidak bisa disamakan dengan si atlet, apalagi disabilitas tentu tidak bisa menyamai mereka. Maka kakak-kakak bukan berarti ini menjadi alasan bagi kita untuk mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan seperti yang ditanyakan oleh Kak Ridwan tadi. Ada anak yang bagus sekali, tidak bagus sekali, atau bahkan kurang. Kalau dari tingkat kemampuan kita maka rubriknya tetap satu.
Tapi kalau sudah masuk di situ ada atlet, ada yang disabilitas, ini ada 2 konteks ya kakak-kakak di sini. Kalau heterogen ini putra dan putri. Jadi tidak udah putra putri. Yang jadi kendala adalah ada atlet dan tidak yang ini. Kemudian ada disabilitas. Maka poin kuncinya adalah atlet dan disabilitas. Maka kakak-kakak ketika menyusun sebuah KKTP dan juga asesmen otentik, rubriknya jangan dipersulit seperti harapan kita menjadi seorang atlet. Maka misalnya ketika anak passing di rubriknya di situ, passing kaki bagian dalam sudah baik. Kata baik bagi seorang atlet, maka sasarannya tepat, posisi tubuh sudah bagus. Kita turunkan untuk yang disabilitas ketika kita melakukan observasi gerakan mereka di aktivitas bermain. Yang untuk disabilitas, minimal dia kaki bagian dalam sudah tepat perkenaan bolanya. Saya ulangi. Kalau di rubrik, itu rubrik tetap 1 ya kakak-kakak, bunyinya 1. Tidak mungkin bisa di situ untuk atlet, untuk disabilitas. Nggak boleh dikelompokkan. Rubriknya tetap bunyinya 1. Passing kaki bagian dalam sudah baik. Misalnya bunyi rubriknya demikian. Nah, untuk si atlet ketika kita observasi di dalam proses permainan, maka kita melihat posisi badannya, arah bolanya, dan tercapai nggak tujuannya ke temannya ketika passing. Jadi ada 3 poinnya. Kalau untuk si disabilitas tentu itu hal yang mustahil. Maka kita turunkan observasi di lapangannya, minimal perkenaan bola ke kaki bagian dalam tepat. Maka kita sudah bisa centang di rubrik KKTP. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Kalau kita... Oke, silakan Kak Mansur. Berarti kan ini Kak, sesuai dengan keadaan sekolah saya ini Kak kan, berarti untuk penilaian ini, kalau rubrik sama, tetapi untuk penilaian itu yang berbeda Kak ya. Misalnya yang saya sampaikan tadi, misalnya yang penting siswa ini bisa melakukan dulu Kak ya. Misalnya contohnya yang Kakak tadi sampaikan, setidaknya walaupun tidak sama dengan si atlet, siswa tersebut bisa melakukan tendangannya atau passingnya kan gitu Kak ya. Jadi rubriknya 1, tetapi dia berbeda-beda jenisnya kayak gitu Kak ya. Oke, benar sekali Kak Mansur ya. Kalau kita kembali flashback ke K13 itu biasanya kita sudah ada dibuat di situ keterampilan, posisi badan, nilai 75 untuk KKM gitu ya, dinilai-nilai ya kan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita sudah tidak identik lagi dengan nilai, kita sudah bermain dengan rubrik dan centang. Jadi di rubrik itu bunyinya 1, kalau kakak mau buat catatan di bawahnya silakan. Catatannya yang mahir kriterianya apa, yang disabilitas kriterianya apa, kalau membuat catatan. Tapi kalau di rubrik asesmen tidak boleh dibedakan. Dia bunyinya 1, namun sifat observasinya yang berbeda. Oke, kakak-kakak, sejauh ini apakah sudah paham? Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, silakan Kak Asra. Baik Kak, untuk mengingat heterogen dan disabilitas, jadi pembuatan untuk penilaian asesmennya tadi kan kita sudah sepakat untuk tidak memberatkan bahasa yang kita berikan di dalam tugasnya. Namun pertanyaan saya di sini, kita kan harus membedakan tingkat disabilitas itu kemampuannya di mana. Kemudian untuk atlet tingkat kemampuannya sudah pasti berbeda. Pertanyaan saya, untuk disabilitas, apakah ketika kita menerapkan gambar saja, apakah juga termasuk nilai asesmen gitu Kak, maksudnya Kak, tanpa dia melakukan gerak, tapi kita tunjukkan gambar dan dia bisa mendefinisikan gambar tersebut, apakah sudah mencakup penilaian juga Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Terkait hal itu, maka kita kembalikan terkait langkah-langkah mendesain asesmen otentik tadi.
di mana di salah satu bunyi langkah-langkah tersebut itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Jikalau Kak Asra menggunakan media visual untuk kemudian dijelaskan sama disabilitas, maka ada kata kuncinya bahwa si disabilitas ini memang benar-benar tidak bisa praktik lagi. Kalau ternyata untuk tubuhnya sudah masih bisa melakukan, maka kita dorong dia untuk melakukan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh sederhananya adalah ini ada warisan dari Kak Mansur, beberapa siswanya datang ke sekolah kami memang kan. Si anak tidak mau bercerita, tidak mau bersuara, tidak mau aktif lah dalam hal apapun. Namun kalau kita dorong, tendang, ikut perintah. Kalau kita suruh lari, ikut lari. Jadi memang sifatnya komando untuk disabilitasnya. Namun kalau masuk pengetahuan dan keterampilannya ketika kita berikan dorongan motivasi internal, tetap melakukan. Nah, jadi kakak-kakak tetap usahakan asesmen otentik ini anak-anak merasakan pengalaman nyata ketika melakukan proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya desain asesmen otentik kakak salah satunya aja, rujuknya pengetahuan, atau rujukannya ke keterampilan, maka ingat kembali poinnya. Ketika anak disabilitas ini memang benar-benar nggak bisa lagi mau gerak, atau memang si disabilitas satu lagi tadi benar-benar nggak mau mikir. Ada anak disabilitas disuruh mikir dia berontak, marah. Nah, baik kakak-kakak, bagaimana? Apakah sudah bisa? Ya, silakan Kak Asra. Berarti untuk penilaian asesmen untuk disabilitas tergantung disabilitas di tingkat mana berarti gitu Kak ya? Betul Kak, itu ada level-levelnya masih ya kan? Baik Kak, terima kasih Kak sudah cukup jelas. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Nanti Kak Mansur bisa berkolaborasi kita nih kalau misalnya ada lagi ABK di sekolah. Ada Kak, untuk tahun ini ada lulus Kak, adiknya si Munir tuh Kak kan, tahun ini. Baik. Emang dia aktivitasnya nggak ada Kak. Baik Kak, nanti mohon dibantu untuk kriterianya. Ya, siap-siap Kak. Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam modul di modul 2.6 halaman 38 sampai 40 yang sebelumnya sudah saya bagikan di dalam grup WA ya kakak-kakak. Modul 2.6 yang saya bagikan bisa menjadi acuan atau pedoman kakak-kakak ketika diskusi kelompok nantinya. Kita langsung ke diskusi kelompok ya. Ini kakak-kakak akan membuat form rubik berdasarkan materinya sepak bola. Petunjuk, tentukan tujuan pembelajaran dan KKTP terlebih dahulu sebelum membuat form rubik. Kemudian jenjang pendidikan dibebaskan, mau tingkat SD atau SMP. Kemudian kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Dan waktu pengerjaannya 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa menggunakan Word, PowerPoint, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Kita bagi 3 kelompok berarti kakak-kakak ya. Aku nggak usah sama Eti, Bo. Sebentar. Eti sama Kak Angga, Kak Ridwan. Sendiri aja kok nggak sendiri. Oke, kelompok satu nanti tetap di room utama. Dan jangan lupa kakak-kakak nanti share screen agar bisa saya pantau perkembangannya dan terekam oleh Meet. Kelompok 1 ada Kak Angga Firmananda dengan Kak Asra Ramadhani. Tetap di room utama ya, jangan ditinggalkan. Kelompok 2 Kak Mansur dan Kak Rahmadin. Kelompok 3 Kak Ridwan dengan Kak Septi. Oke kakak-kakak, kelompok 1 saya ingatkan kembali tetap di room utama. Yang lainnya silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Waktu kembali kita ada 30 menit.
Silahkan kakak-kakak. Kak Ramadhin, silakan bergabung di kelompok 2. Udah nggak? Udah kak. Bentar mana Niku? Kan aku keluar. Nggak di chat udah di ini belum soalnya dulunya. Kita ini udah betul nggak nih roomnya nih? Kita yang A kan? Ini ya? Satu kan, kerja kelompok satu kan? Ya, satu. Yang kelompok Anika membuat rubrik penilaian dari siswa. Oh, satu kan? Bapak kenapa sini Pak? Oh, jaringannya susah kali Kak Ramadhin. Aku kemana udah nih? Aku kemana udah nih? Kenapa nyasar kelompok satu? Enggak, jaringannya susah kan sini. Kak Asraf, Kak Ramadhin nyasar Kak Asraf. Hah? Kak Ramadhin nyasar tadi. Sudah keluar. Udah keluar.
Pertanyaannya enggak, masukin terus enggak biar bisa Bang bantu. Nih. Yo ini Bang, ini Bang. Ya Allah. Membuat rubik penilaian siswa. Rubriknya nggak usah susah-susah Kak, karena kita tadi kan disabilitas nggak perlu banyak kali ini. Ya. Membuat rubrik penilaian diri siswa. Kan Ada nggak yang berfokus pada disabilitas? Disabilitas. Kita nggak ada Kak ya, kita nggak ada soal disabilitasnya Kak. Soalnya kata Kak Naija tadi rubriknya itu sama, tapi penilaiannya yang berbeda kan gitu Kak. Yang pertama tujuan. Ya. Materinya apa kita buat nih? Materinya Sepak bola. Sepak bola. Terus di sini petunjuknya tentukan tujuan pembelajarannya. Oh, tujuannya pembelajarannya. Tujuan pembelajaran sepak bola. Kriteria ya, tujuan pelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan. Oh, ini Abang kirim di WA. Ya, Bang. Jawaban contoh rubriknya nanti disesuaikan, Bo. Oh, iya ya, Bang. Sekarang nggak disesuaikan, Bang. Yang terakhir kerjasama dan sikap, Bo. Oh, iya, Bang. Ini buat rubrik kotaknya kayak gini aja buat. Enggak. Nampak gitu? Belum. Dicat. Chat pribadi. Belum ada kayak. Sudah. Lagi. Ya kan? Belum. WA-mu Pak. Iya udah. Nggak ada sih. Belum masuk pesannya. Udah masuk? Belum. Ini ada gambar screenshot Abang kirim. Wah, baru belum masuk. Tapi itu jangan pakai skor 4. Ya. Langsung di checklist, hasilnya itu diganti checklist ya. Oh, saya di checklist. Ganti checklist kan tadi mintanya checklist biar nggak bukan nilai lagi. Itu rubrik asesmennya kayak. Jadi kalau tekniknya sangat baik dan konsisten dan tepat, langsung centang. Nanti kita buat tujuannya dulu kan? Tujuannya. Terus tujuan, kriteria kecapaian tujuan. Kan kayak itu Kak. Boleh. Terus baru kita tahu rubriknya. Ya. Rubriknya. Ini tujuan pembelajarannya enggak? Oh ya Kak. Buat sekalian.
Enggak. Ya bang. Ini satu lagi tambahan dari tujuan pembelajaran ya. Ya bang. Jadi kan kita sepak bola tadi. Ya bang. Nah, jadi keterampilannya passing dalam sepak bola, asesmen otentik dalam berfokus pada kemampuan siswa melakukan passing yang tepat dalam situasi permainan. Berarti kita hanya passing nih. Passing aja bang ya. Nah, passing aja. Berarti sekarang tugasnya Ya. kelompok A. Oh berarti kita catat terus bang ya. Abang cari terus jawabannya. Ya. Angga susun terus tuh. Oh ya bang. Langsung bang ya. Susun terus tuh. Mulai berangkat nih, wah. Iya. Nami cara ini tengah jam nih, Boh. FTBI tengah kerja kelompok nih. Ini barang. Angga, kuliah. Woi. Nanti jam 2 kuliah lagi. Itu kayak mana nih? Jangan sampai MPD juga. Saya secara kelompok rumahku ya. Main kok Pak Asra. Angga. MPD kok rupanya enggak ya, awas kok. Main dia gagah. Menjelang sambil minum air. Pak Asra. Main sama pemain kena. Gimana nih? Aman tuh. Kalau siap ini kita bantu presentasi ga? Boleh. Yang nih. Kalau yang untuk dirinya nih abang screenshot ya. Untuk dirinya. Ya bang. Untuk diri sampai sikap perilaku juga ya banyak. Rupanya ini kubat bangga. Satu kolom satu kotak. Misalnya aspek yang dinilai kan keterampilan dirinya. Satu aja pakai, nggak usah. Satunya. Satu-satu aja. Berarti ini contohnya di WA ya. Oke. Nampak WA tuh? Nampak Kak? Masih loading. Nampak? Belum. Udah. Belum. Ini yang jika tujuan pembelajaran adalah keterampilan passing, asesmen otentik passing yang tepat. Ini masih dalam tujuan pembelajarannya tuh Kak? Coba abang lihat dulu kerjamu. Nah, ini tujuannya kan udah kau susun. Nah, itu udah cukup. Kita baru masuk ke rubriknya. Rubriknya tadi pertanyaannya kan ada A, penilaian. Penilaian diri sendiri. Ya. Penilaian diri sendiri itu yang udah abang kirim. Itu tadi kan? Oh, belum masuk. Yang terakhir abang kirim. Iya. Nampak? Belum. Ini satu kolom ya kita isi berarti. Ya penilaiannya. Satu kolom aja. Yang kayak tangga batu Bang. Ini udah kebanyakan nih. Ini aspek yang dinilai. Ini apa nih? Penilaian, kriteria penilaian.
judulnya di atas harus Angga taruh ini Nih. rubrik penilaian diri untuk aktivitas sepak bola. Oh, judul besarnya. Nah, judul besarnya di atas rubrik tuh. Kalau di WA tuh bisa dicomot kadang nggak? Atau abang kirim tulisannya biar bisa di copy paste. Oh, boleh. Nih, Bo. Itu judul rubriknya nih ya, rubrik penilaian diri. Satu kan A, tadi ada A, B, C, D kan? Oh iya, Bang. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, kan dah? Oh iya, iya. Ini isinya yang abang kirim Word, apa nih screenshotnya. Berarti ini siapa ya? Kalau keterampilannya itu isinya gini, berarti aspek yang dinilai 1. Ya. Deskripsi kriteria penilaian. Deskripsi. Ya. Itu kan Ya, skor tadi. ada tiga ini salah nih. Aspek yang dinilai, bentar ya. Oh ya betul, aspek yang dinilai udah betul kolomnya. Habis itu deskripsi kriteria penilaian kolom kedua. Yang kedua ini. Ya, Bang. Bukan yang kedua bawah, kedua di atas. Oh, di atas. Ya. Kanannya. Ya, penilaian. Sebelahnya, Oh iya, sebelahnya. iya. Sebelahnya. Yang skor ya? Bukan, yang di sebelah skor. Kosong. Atasnya, masih atas. Atasnya. Deskripsi kriteria penilaian. Aspek yang dinilai 1. Di sebelah kolomnya kan kosong tuh. Sebelahnya. Ada Sebelahnya nih kan deskripsi kriteria penilaian. Itu di bawah. Oh, itu di bawah. Oh iya, iya, iya. Yang di atas. Yang di atas ntar ya isinya jawab bahasanya deskripsi kriteria penilaian. Oh ini Bang kan? Deskripsi kriteria penilaian. Nah, itu tarik panjang terus sedikit. Nah, yang kriteria penilaiannya itu dihapus. Dihapus. Oke. Diganti menjadi skor atau centang. Oh, centang ya? Ini nilai ini? Nilai ini nggak ada, nilainya diganti centang. Oh. Checklist nanti hasilnya. Ini judulnya apa nih? Rubrik permainan. Rubrik permainan sepak bola. Bukan itu namanya. Rubrik penilaian diri. Nah, isinya di bawah aspek yang dinilai. Nah, itu hapus. Ini isinya Bang kirim ke WA. Kan teknik. Nampak? Oh ya, nih. Yang 4-nya itu jangan dipakai. Ya. Dihilangkan tekniknya sangat baik, selalu tepat dan akurat. Misalnya passing, dribbling, shooting. 4-nya dihilangin karena kita pakai checklist, bukan angka penilaiannya, checklist. Ini Bang ya. Tidak baik. Selalu akurat. Itu di deskripsi penilaian hasil anunya. Isinya. Oh iya.
Keterampilan teknik di bawah aspek yang dinilai. Keterampilan teknik Di bawah aspek yang dinilai. Di bawah kolom 2, kolom yang kosong tuh. nih. Sebelahnya kiri. Oh, ini. Kanan. Di situ aspek yang dinilai bahasanya keterampilan teknik. Ya, kandang. Nah, Terus teknik sangat baik dan saya dapat melakukan dengan konsisten. Di bawah Gimana? itu di bawah yang kamu blok nih. tuh. Di bawahnya. Ini. Di bawah kolom kotak kosongnya. Ini, Kak. Di sebelah di bawah. Disitulah. Ya. Teknik. Oke? Dah. Ini sekolah Megrakso. Itu teknik saya sangat baik dan saya dapat melakukan dengan konsisten. Jawabannya. Di WA tuh ada tuh. Oh iya. Udah. Untuk centangnya, karena kita nggak pakai rentang nilai, kita pakai centang. Aduh. Nah, gitu. Gitu, Bang. Berarti aspek penilaiannya satu kita masukin bangga. Enggak. Halo, ya Kak? Abang matikan dulu handphone. Oh ini Kak, ini Kak, satu penilaian aja kan dulu penilaiannya. Satu aja. Aman tuh Kak, ini. Ini abang gabung kelompok ini kan juga? Enggak, mau enggak nih?
Udah pas nih berarti kan, batal aja ya. Ya Bang. Tujuan pembelajarannya udah Bang kan? Abis ini abang kan mau berangkat FTBI. Kerja kelompoknya Angga yang lanjutin bawa, udah Bang bantu dulu jawabannya. Dari ini ya Bang. Mati baterainya tadi nih. Nanti kita capai penilaian itu pun kita taruh Bang kan, habis itu baru rubrik ya kan, rubrik penilaiannya. Aman nggak? Aman. Kita aja kan? Itu udah ditulis kan? Udah, tujuan pembelajaran udah. Terus kriteria keterampilan tujuannya udah. Terus rubrik tadi masih ada yang kurang kita tuh. Itu udah checklist sudah kan? Yang kedua yang kedua sini ya. Kelompok A tadi membuat rubrik penilaian diri siswa udah. Habis itu yang B-nya siswa B membuat rubrik penilaian oleh teman ya. Ya, itu tugas yang B. Bentar ya. Bentar, satu lagi nih. Kita kan ya. Kita bukan yang aja kelompok A kita, Bang. Oh gitu, coba tanya sama Kak Reja dulu. Kalau memang yang aja biar Abang tambahin lagi jawabannya. Kita kelompok A, Bang. Apa cerita? Oh ya, Kak Reja tuh. Kak Reja nanya, Kak, itu kan ada kelompoknya kan sampai kelompok C, Kak. Ya, kita hanya fokus di kelompok aja. Oh ya. Berarti enggak masih ada yang kurang enggak? Keterampilan geraknya belum masuk. Oh ya. Ini abang definisikan dulu. Berarti keterampilannya udah. Teknik. Oh udah. Sampai tekniknya udah. Sekarang kerjasama dalam timnya di nomor centang ini kan udah centang 2 di bawahnya. Ya. Di situ mantap. Kerjasama. Jawabannya. Kerjasama Pak? Kerjasama dalam tim dah. Dalam tim. Dah. Ini di kolom pertama. Lihat WA. Itu jawabannya. 4-nya dihilangi. Pokoknya yang ada angka jangan ya. Oh ini ada mana? Saya selalu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan teman, mendukung rekan satu tim sepanjang permainan. Dah. Nah, itu di kolom kedua. Di kolom ketiganya, checklist kan? Ya. Udah. Di bawah kolom itu ada lagi nih. Ini jawabannya. Di WA lihat. Ya, siap. Oke. Apa itu? Saya cukup berusaha bekerja sama meskipun kadang saya kurang komunikasi dengan rekan tim. Oke. Centang. Centang. Terus masih ada kolomnya tuh. Tambah kolomnya lagi. Nggak apa-apa, nanti dikecilin, Bo. Oke.
Habis itu sikap sportivitas. Satu aja kita ambil ya. Oke. Terus ini jawabannya. Langsung centang, Boh. Sentang. Tuh saya selalu melakukan sikap positif. Oh ya. Langsung centang. Dan yang terakhir Ini ya. Centangnya. keterlibatan dan partisipasi. Dan Partisipasi. Jawabannya ini ya. Digabungin aja terus nih. gabungin. Empatnya dihilangin ya. Belum muncul. Ini. Oh. Nanti 2 jawaban tuh. Nah, Ya, tapi digabungkan aja. oh dihitung aja. Sayanya dihilangin. Oh, oke. Langsung centang. Yang terakhir Ayo. penerimaan terhadap umpan balik. Bentar. Ini bahasanya ya. Keterampilan dalam umpan balik. Penerimaan terhadap umpan balik. Nggak bisa ke buka AW kuaturnya, kok ambil copy paste terus dari situ. Udah nih. Sekalian buka. Udah kan? Udah. Ini anunya. Jawabannya. Itu aja, nanti apakan lagi, ditambah-tambah lagi nanti penjelasan. Tujuannya itu tuh kayaknya. Saya selalu mendengarkan umpan balik. Oh. Itu centang semua berarti itu, Bang? Iya, kan bahasanya dipermudah kan? Oh. Kalau yang sesungguhnya banyak urutannya ini. Lebih banyak lagi di sini. Oh, lebih banyak lagi, cuman yang diminta itu aja. Ya udah, jangan kita ini kan, jangan kita rumit. Pusingin. Oke. Ini rubrik penilaian dirinya udah betul ke judulnya itu. Rubrik penilaian diri, kalau sesuai contohnya, rubrik penilaian diri untuk aktivitas sepak bola. PJOK. Nah, berarti itu cuman yang bisa Bang bantu, yang lain dari situ kayaknya nggak ada lagi kok. ya aman, Bang. Oh, Abang mau ngantar orang FTBI nih, mau minta izin dulu sama Kak Reja. Sambil via handphone lagi nih. Oh, siap-siap, Bang. Aman, Kak Reja. Izin gampang nggak tuh? Izin mengantar pertandingan Kak Reja. Oke Kak, tetap monitor ya. Ya, siap Kak Reja. Nuhun kamera wani kopi Pak Asra. Yo, nanti mulu yo. Sayang Kak Angga nih, lu kawan Kak Seti ke. Eti nang kebuatan nu. Eti udah sendiri dia. Eti nang kebuatan ujungu. Ya, tegai kok. Udah kembali ke grup. Kak Angga nih biasanya nih. Yo, kami giliran pebungan di Ngerti Kak Rejanya tuh ko luman wani ga. Oh, Angga nih ngrip deh bebuat ati terus deh mungo nih ya. Yo. Mansurna pusing Tetepin ke dulu, ini.
Itu tapi dulu bahaya, dicontek nanti. Oke, saya lewat handphone ya. Siap. Izin Kak Kak Reza. Rahmadin, temannya kemana nih Kak Rahmadin? Jaringan PKS ini Kak. Kami tadi belum siap nih. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Kami nggak ngerti kali Kak, jadi sebisa kami cuman Tanya Oke. Kak Ridwan, Kak Eci. Kak Ridwan pun udah dikerjainnya aku. Bentar, saya cukup. Baik kakak-kakak, setelah kembali dari proses diskusi kelompok, maka kita akan berikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, siapa kelompok yang berkenan untuk mulai pertama kali? Kami aja dulu Kak, jadi kalau salah pun kami pertama ini terus salah. Kami dulu Oke, Kak. silahkan Ridwan yang sudah raise hand. Udah Ayo, paling kita tadi makan. ke situ Kak. Kali. Ya, Kak. Dah, 50 woi. 50 woi. Aku 10.000. Kita duit gajian baru kita. Cah. Ini loh. Cah. Masa belum keluar. Angga mikrofon tuh enggak. Udah Kak, Kak Ridwan. Nah, Biar inilah aku dia buka. nih Kak Reza. Assalamualaikum Yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Septiana Putri Ayumi dan rekan saya Kak Ridwan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang rubrik observasi keterampilan sepak bola. Di sini kami mengambil kelas 7 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Ridwan. Kepada Kak Ridwan saya persilahkan. Nanti kok aku mainin sini piu. Bentar ya. Ini yang selama ini dipakai ini Kak ya. Yang selama ini kami pakai. Makanya tadi ini yang kami presentasikan, biar kalau salah bisa kami perbaiki gitu. Ini ada rubrik observasi keterampilan sepak bola untuk peserta didik kelas 7. Kriterianya ada poinnya 4 itu berarti sangat baik, 3 baik, 2 cukup dan 1 perlu perbaikan. Di teknik dasar menendang ada untuk kategori baik ada menendang bola dengan akurasi sempurna menggunakan bagian dalam kaki ke arah tendangan yang tepat. Dan seterusnya Kak, sini ada menendang dengan cukup akurat, ada yang kurang tepat, ada yang tidak mampu menendang. Di kontrol bola juga sama, penjelasannya seperti itu. Dan poinnya juga sama. Kayak ke poin 1 itu berarti perlu perbaikan. Kak Septi coba kisah ke bawah Kak Septi. Nah, ke ini catatan penilaian Kak Septi. Nah, ini dia. Ini catatan penilaiannya, total skornya itu maksimal 20. Dari mana dapat 20? Itu dari per kolom itu ada 4 ya Kak. Dikalikan 5 berarti 20 itu skor maksimal. Kategori penilaiannya ada 16 ke 20 itu berarti istimewa, 11 ke 15 baik, 6 ke 10 cukup, yang tidak bisa itu 5 itu perlu bimbingan intensif katanya. Itu yang selama ini kami pakai Kak. Apakah perlu perbaikan? Apakah udah bagus, sudah akurat? Itu yang pengen tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Sekian Kak dari presentasi kami. Kepada kakak-kakak yang lain mungkin ada masukan Kak Kan. Oke, kepada Kak Asra, silakan Kak Asra. Baik Kak, untuk Kak Ridwan, kita kan tadi sudah sepakati bahwa tidak memakai skor kan? Apakah saya salah mungkin menanggapinya? Jika pakai skor berarti kita masih menuntut autentik anak itu sesuai dengan tingkatan kesulitan yang kita susun. Tapi kalau menggunakan rubrik centang, maka masih ada penilaian yang dimudahkan kira-kira. Pertanyaan saya itu aja Kak Ridwan. Kak Ridwan, apakah mau memberi tanggapan? Soalnya saya sendiri tadi nggak ada dengar masalah
skor Kak. Mungkin Kak Ridwan Sama juga. memberi masukan. Coba Karena jelaskan. keadaannya saya sedang di rumah sakit nih Kak kan. Tadi nggak ada dengar masalah skor. Gimana Kak Ridwan? Atau kakak-kakak yang lain? Sama tuh Kak, makanya tadi nggak ngerti lah kami tadi masih pertama karena maksudnya Sepertinya rubrik tadi checklist ya Kak ya? tapi ini Kayaknya kan seperti rubrik penilaian guru kan kalau nggak salah kan gini Kak, tadi kan ada tiga kategori kita, ada penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian dari guru, kan berbeda-beda dia Kak ya? Iya Kak, Iya, siap iya, Kak. iya. Betul. ya, tapi kita sepakat tidak menggunakan rentang angka, tetapi checklist untuk memudahkan. Karena kalau sudah memakai angka, berarti tingkat kesulitan asesmen yang kita buat masih sesuai dengan prosedur gerak. Tidak ada perbedaan nantinya disabilitas dan tekanan atletnya gitu Kak. Oke. Makanya gini dia. Kak Asra bisa dipahami. Kami Minta sama. maaf Kak, soalnya tadi kami nggak dengar yang checklist atau skor tadi kami nggak ada dengar. Nah, gini Kak, gini. Terutama gini, tadi makanya kami presentasikan ini Kak. Sekalian kami tanya jawab di sini. Ya. Nah, selama ini kami pakai yang seperti ini, gitu maksudnya. Wah, mantap Kak Ridwan ngelesnya. Kami pun daripada nggak ada yang kami kerjain Kak kan, jadi sebisa kami dulu. Makanya kami pertama minta presentasi. Oke, untuk penguatan lebih lanjutnya kita mintakan untuk kesediaan kakak fasilitator untuk menguatkan permasalahan kita ini. Mungkin ada pencerahan dari kakak fasilitator. Kita Oke, baik. Terima kasih ya. Kakak-kakak, tentunya ini adalah kelompok 2 ya? 3. Tiga. Oh ya, rubrik observasi guru. Jadi terkait dengan rubrik ini kakak-kakak sebenarnya tidak masalah kalau misalnya mau buat rentang ataupun centang. Hanya saja tadi kita dibahas di awal kan karena berkaitan dengan heterogen. Karena bersifat heterogen tadi. Caranya saya tukar pakai HP Kak, ini mau mati kayaknya HP laptop saya nih. Oke, silakan kakak. Maka alangkah baiknya kita menyesuaikan dengan rubrik centang. Meski begitu kakak-kakak tidak menjadi acuan bahwasanya harus menggunakan centang, menggunakan rentang juga boleh. Yang penting penempatan yang tepat. Kalau saya perhatikan secara seksama dengan tugas yang disampaikan dipresentasikan oleh kelompok 3, kelompok C, ini kriterianya identik dengan drill. Nah, kerjasama timnya itu kerjasama tim. Kemudian di paling bawah apa Kak? Nah, pemahaman aturan itu makanya kurang lebih di permainannya. Jadi memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Asra. Memang membutuhkan keterampilan yang lebih dalam pemenuhan asesmen kakak. Tidak apa ya, tapi nggak ada masalah kalau misalnya kakak membuat gini memang sepertinya lebih sulit ya, observasinya lebih banyak, dan kakak-kakak harus benar-benar memahami secara utuh dari proses drill hingga sampai ke proses aktivitas bermain. Kak Septi ya, Kak Ridwan juga. Oke kakak-kakak, kita berikan tepuk tangan nih dari kelompok C, kelompok 3. Terima kasih sudah presentasi. Kita berikan kesempatan siapa yang mau maju. Oke, silakan. Tutup dulu Kak. Oh iya betul. Kak Mansur. Maaf. Terima kasih kepada kakak-kakak atas masukannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Mansur ambil alih. Kak Rahmadin, tolong dibuka Kak Rahmadin.
Oke, Kak Mansur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan yaitu mempresentasikan tentang membuat rubrik penilaian oleh teman yang nanti akan disampaikan oleh Kak Mansur. Kepada Kak Mansur kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Kak Rahmadin. Saya langsung saja, kami mencoba membuat penilaian dengan berbentuk rubrik penilaian oleh teman. Di sini saya sajikan, Kak. Yang pertama adalah rubrik penilaian oleh teman. Nama Rahmadin. Di sini saya buat jenis aktivitas permainan sepak bola, ada passing, menerima bola, menembak, menggiring bola, kerja sama tim. Uraian kegiatannya, mengumpan dengan akurat, mengontrol bola setelah diteruskan, menembak ke arah gawang, menggiring bola dengan melewati lawan, timnya sering bermain sendiri. Di sini uraiannya sangat kurang, cukup, dan baik, Kak. Mungkin di sini saya belum menyonteng karena ini adalah penilaian teman. Di sini yang dinilai adalah Kak Rahmadin. Kita tergantung sama penilaian teman, Kak. Misalnya contohnya nih passing, mengumpan bolanya itu udah akurat atau belum. Kalau memang kurang atau sangat kurang atau cukup atau baik, kita baru conteng di bagian kolom tersebut, Kak. Mungkin dari rubrik penilaian ini yang dapat kami tampilkan hanya sebatas itu. Lebih dan kurangnya kami mohon kesediaan dari kakak-kakak semua untuk menambahkan mana yang perlu atau mana yang belum sesuai dengan apa yang kami tampilkan, Kak. Terima kasih, Kak. Kepada kakak-kakak semua kami persilahkan. Ayo Kak Asra, mungkin ada tambahan, Kak Septi, Kak Ridwan, ataupun Kak Angga, kami persilahkan. Gak berani aku, Kak Ramadi. Kenapa tidak? Ayo Kak Ridwan, silakan. Ini perasaan sama macam yang kami tadi nih, Kak. Perbedaannya punya kami tadi kan hanya checklist-checklistnya ini nggak kami taruh. Kami hanya menaruh tadi kategori-kategorinya kan. Intinya itu juga checklist. Intinya nanti di checklist juga. Kami taruh keterangannya tadi di perkota-kota itu kami taruh keterangan. Terus ini pertanyaan saya nih, cara membulatkannya misalnya seperti Kak Rahmadin, passing dia sangat baik kan gitu. Di bawah misalnya kurang, sini bawah. Bagaimana cara kita membulatkan nilai tersebut untuk kita bawa ke nilai KD untuk indikator ketercapaian tujuannya, tercapaian pembelajaran kita. Bagaimana cara membulatkannya itu maksudnya? Oke, Kak, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Ridwan. Mungkin bukan saya istilahnya untuk menjawabnya, Kak, ya. Kita saling berbagi karena kami juga untuk penilaian hasil akhirnya ini yang saya diskusikan dengan Kak Rahmadin untuk menentukan hasil ini kriterianya kemana ini mungkin kami yang masih mengambang, Kak. Makanya di sini kami di bawahnya ini belum ada kayak punya kakak tadi. Oh, ini rentannya sekian-sekian, ini sekian-sekian, Kak. Ini kami belum terlalu paham masalah pencapaian nilainya. Tapi yang jelas kami ini membuat rubriknya ini kami per siswa. Jadi siswa tadi menilai kawannya masing-masing, contohnya diberikan kertas. Jadi untuk mengobservasi kawannya sendiri-sendiri, Kak, makanya kami conteng. Jadi kalau untuk penilaian, Kak Duan. Jadi kalau untuk penilaian mungkin saya pun masih ngambang, Kak. Mungkin dari Kak Rahmadin ada yang mau ditambahin? Sedikit dari saya, Kak, ya. Coba naikin sedikit Kak Mansur. Ini kalau menurut saya ini Kak Duan ya,
misalkan ada peserta didik kita menilai temannya sendiri. Contoh kita kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada passing, mengumpan dengan akurat. Jadi peserta didik tersebut dia menilai temannya. Misalnya dia mengumpan dengan belum akurat, misalnya dapat nilainya 1. Kemudian menerima bola dia sudah bagus, dapat nilainya 4. Kalau menurut saya untuk skornya itu tergantung dari hasil yang dia dapat, Kak Ridwan. Nanti di akhir ini kita jumlahkan berapa skor yang dia dapat. Oh, misalnya dia bagus semua. Jadi jumlahnya itu berapa ini yang kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita jumlahkan saja, Kak. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Ya, berarti ujung-ujungnya kan ke skor juga kan, yang disetor ke guru. Ini hasil kerja kelompok kami atas nama Ramadhin ini mencapai nilai 15 umpama. Berarti kan ke skor juga piginya. Ya, kan, Kak? Ujung-ujungnya pasti ke skor juga itu, Kak. Ya kan, Kak Fasil kan? Oke, baik kakak-kakak, izin ya, biar saya berikan penguatan lebih dulu agar tidak melebar. Jadi terkait asesmen ini, yang pertama sangat penting sekali kita merancang rubriknya ini sesuai dengan karakteristik dan juga keadaan sekolah. Nah, terkadang kakak-kakak di dalam proses perancangan asesmen nyamannya pakai centang, maka dipersilahkan. Centang itu ada banyak juga ya. Terkadang kita buat kriterianya, kemudian di kolom ya, tidak juga boleh. Memadai, tidak memadai juga boleh. Atau kakak juga menggunakan skor seperti tadi juga boleh, tergantung bagaimana kenyamanan kakak-kakak ketika memberikan penilaian kepada anak. Jadi di dalam proses diskusi kita tadi, kita kenapa lebih cenderung ke centang, karena sifatnya heterogen tadi. Di siswa saya ada beberapa yang memang HBK, anak berkebutuhan khusus. Ya kan, kalau kita pakai centang yang lebih spesifik yang kakak-kakak lakukan, tentu dia akan mengalami kesulitan di situnya. Otomatis dia banyak yang kurang. Jadi, maka di proses asesmen yang saya rancang, itu saya buat kriterianya, kemudian rubriknya, teknik passing yang sudah baik, tidak saya rincikan. Karena tentu tuntutannya yang berbeda-beda. Nah, terkait rentang juga ini kakak-kakak, itu juga bisa digunakan dengan centang. Seperti punya Kak Ridwan tadi sudah sangat baik ya, udah sampai ada istimewa berapa, baiknya berapa, cukup dan kurangnya itu berapa. Terus cukup baik, dicentang juga boleh di situ, cukup di 4, ketika kontrol bolanya di 4, demikian. Nah, ketika kakak-kakak memasukkan ke dalam rapor pendidikan, itu juga sangat membantu sekali, karena di rapor pendidikan itu hanya SB, B, CB, KB. Artinya ada sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Dia nggak ada angka lagi. Kemudian di balik itu baru deskripsi. Kenapa si Polan ini cukup baik? Maka dibuat mempraktekkan teknik dasar sepak bola kurang tepat dibanding kriteria seperti yang kakak-kakak buat tadi. Jadi tidak ada kendala kalau kakak membuat rentang juga boleh, centang juga boleh. Jadi ini sangat bersyukur juga saya ada 3 kelompok yang membuat dengan 3 jenis rubrik yang berbeda. Jadi kakak-kakak nanti direfleksi akan bisa membandingkan mana sih yang lebih gampang sepertinya. Oke kakak-kakak ya. Ini Kak Ridwan tadi rubriknya, kriteria dan rubriknya itu di samping dan di atas. Kemudian ada pakai di bawah lagi ya kriteria istimewanya. Kemudian di Kak Rahmadin dan Kak Mansur ini kriterianya bergabung ke dalam rubrik di kolom kanan, kolom kiri. Oke. Nah, ini akan menarik sekali karena belum disusun juga ketercapaian kriterianya. Ya, seperti yang dibuatkan Kak Ridwan. Nah, kita ini tadi ada juga tampilan yang menarik juga dari orang Kak Angga dan Kak Asra. Ini tentu jadi perbandingan kita. Oke ya. Meski begitu kakak-kakak, kita menggunakan POD pembelajaran orang dewasa.
di mana kita akan menemukan jawaban sesungguhnya berdasarkan pengalaman kita ketika di akhir proses. Silakan kalau begitu ditutup Kak Rahmadin, Kak Mansur. Baik Kak, terima kasih Kak Fasil. Mungkin hanya ini presentasi dari kami, dari kelompok 2, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan untuk kelompok terakhir dari Kak Angga dan juga Kak Asra. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Angga Gumana dan Kak Asra ingin menginterpretasikan apa yang sudah yang kami buat. Mohon izin Kak, setelah lagi Kak Asra jalan, saya akan menjelaskan yang telah kami buat Kak. Kan Kak Angga? Udah Kak, siapa? Udah Kak. Materi sepak bola, membuat rubrik penilaian diri siswa. Yang pertama, tujuan pembelajarannya Kak. Tujuan pembelajaran ini harus sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa, baik aspek keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Jika tujuan pembelajaran adalah keterampilan passing dalam sepak bola, asesmen autentik dalam berfokus pada kemampuan siswa melakukan passing yang tepat dalam situasi permainan. Kriteria ketercapaian tujuannya Kak, pemahaman dasar sepak bola. Yang pertama sangat baik, memahami aturan permain dan posisi pemain dengan baik, serta mampu menjelaskan tujuan permainan. Yang kedua, baik, mengetahui sebagian besar aturan dan posisi, serta memiliki gambaran tujuan permainan. Yang ketiga, cukup mengetahui aturan dasar namun masih perlu bantuan dalam beberapa hal. Yang terakhir, yang keempat, perlu meningkatkan, masih memerlukan banyak bimbingan dalam memahami aturan dan posisi permainan. Di sini kita rubrik penilaian diri untuk aktivitas sepak bola Kak. Yang pertama ada aspek, deskripsi, kriteria penilaian, dan centang Kak. Untuk aspek yang pertama, keterampilan teknik. Keterampilan sangat baik, selalu tepat dan akurat. Misalnya passing. Di sini kita baca centang Kak. Teknik. Yang kedua, teknik saya sangat baik dan saya dapat melakukan dengan konsisten. Kita baca centang Kak. Yang kedua, kerjasama dalam tim. Saya selalu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan teman, mendukung rekan satu tim sepanjang permainan. Kita baca centang Kak. Saya cukup berusaha bekerja sama, meskipun kadang saya kurang berkomunikasi dengan rekan satu tim. Di sini kita baca centang sekali Kak. Yang ketiga, sikap sportivitas. Saya selalu menunjukkan sikap positif, menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan mendukung teman. Kita baca centang Kak. Yang keempat, Kak. Keterlibatan dari partisipasi. Saya sangat terlibat dan aktif dalam setiap sesi latihan dan permainan. Selalu siap berfungsi dalam latihan dan permainan ini tidak pernah menghindari dari tugas atau peran saya. Kita baca Kak. Penerimaan dalam umpan balik. Saya selalu mendengarkan umpan balik dengan baik dan berusaha dan untuk memperbaiki diri setelahnya. Kita baca Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih atas presentasi pada hari ini Kak. Untuk kawan-kawan kakak ada yang mau bertanya Kak? Atau menambahkan? Sedikit Kak Angga dari saya. Iya Kak. Kemarin. Ini rubrik penilaian diri ya Kak ya? Iya. Penilaian diri Kak. Nah di sini saya ingin mau bertanya. Di sini untuk penilaiannya Kak dicentang ya Kak semuanya? Iya dicentang Kak. Jadi untuk penilaian akhirnya itu semua cara kita mengetahui nilai peserta didik itu kayak mana itu Kak? Dengan ini Kak, kan ada kita buat mana kayak ini Kak, kan di rapot nilainya sangat baik gitu Kak. Oh sangat baik. Ini kita buat nilainya Kak, ya baik, cukup, dan perlu peningkatan. Jadi tidak ada nilai pas kita penilaian akhir Kak. Tidak ada skor Kak ya? Terima kasih Kak. Ya tidak ada skor Kak. Terima kasih Kak. Oh baik Kak, mungkin hanya itu. Kakak.
Mas Kak Ramadhin, kawan-kawan lain Kak, ada yang nambahkan? Kak Ridwan, silakan Kak. Coba diperbesar lagi layarnya tadi Kak, centang-centang tadi. Kakak nih. Dendam ya. Kak. Nah, oke. Ini semuanya kan kata-kata saya ya Kak. Ini berarti jatuhnya ke asas kejujuran ini kan, asas kejujuran siswa nih kan? Ya, jujur siswa. Berarti di rubrik ini kita ngambil di penilaian di penilaian keterampilan kah, sikap kah? Itu tergantung itunya ya, tergantung LKPD-nya itu Mas Kak ya? Ya, betul Kak. Kalau ini kan kejujuran. Ini kan ada aspek penilaiannya Kak, rubriknya Kak. Ini kan tanggung jawab nih kan perasaan kan? Iya Kak. Kalau memang tanggung jawaban berarti dia memang tidak pakai angka, dia memang pakai centang-centang aja. Ya kan gitu Kak Asra ya? Kak Asra monitor, Kak Asra Pak Mopi ya? Berarti ini kejujuran, kedisiplinan, kena di sini kan? Iya. Oke. Kita tinggal kasih rubrik aja Kak gitu Kak sama siswanya Kak. Berarti betul kata Pak Fasil tadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini ya. Semuanya nyambung nih. Dari siswa tembus ke teman, tembus ke gurunya kan gitu. Ya, betul Kak. Oke, udah aman Kak, udah aman. Untuk Kak Fasil ada bisa kadang penambahan Kak yang telah presentasi. Oke, baik. Biar lebih Septi mau angkat tangan. Septi silakan Kak Septi. Kak Angga, saya mau tanya. Saya nanya nih, bukan mau ngasih masukan. Di sini kan centangnya cuman satu kolom nih Kak kan, sedangkan tadi kriterianya kan ada sangat baik, cukup. Nah, kayak mana kita bisa tahu hasil nilainya tuh dia sangat baik atau cukup gitu dari hasil rubrik penilaian Kakak nih. Kak, di sini kan udah terima kasih Kak telah bertanya. Di sini kami sama Kak Asra sudah dideskripsikan di kriteria penilaiannya Kak. Di sini kan teknik sangat baik. Jadi kita buat di situ Kak nanti. Berarti bahwa anak ini sudah sangat baik dalam misalnya passing gitu Kak. Contoh salah satunya Kak. Gitu, Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi Kak? Terima kasih Kak. Penilaian akhirnya kan yang Kak Angga kaku-kaku dia jawabnya. Padahal tadi kan udah pas. Kita tadi kan gini, kita kan mendampingi siswa, berarti kan dia nggak berani itu ya. Mana berani dia nggak jujur kan? Iya benar. Jangan kaku jawabnya, woi. Maksudnya kayak Kak Angga. Di sini kan seandainya dalam rubrik penilaian diri ini semua dicentangnya, berarti kan dia udah sangat baik nih. Sangat baik karena ada semua dicentang. Kayak mana kita tahunya kok misalnya nilainya itu cuma cukup aja, apakah berapa centangnya atau iya. Gitu maksudnya. Kak Angga sedikit boleh ditambahkan Kak? Boleh saya menambahkan? Udah paham Kak. Oh ya Kak. Siap Kak. Silakan Kak. Tapi kok menurut saya Kak Septi ini disesuaikan aja dia. Kok menurut saya. Misalnya yang Kakak maksud tadi bagaimana peserta didik dapat misalnya dia melakukan teknik dasar misalnya seperti passing. Misalnya passingnya masih belum bagus. Itu dapat dia mungkin 2 ataupun kurang gitu. Menurut saya disesuaikan aja centangnya. Mungkin itu saja dari saya Kak Septi. Ya Kak Asra silakan Kak. Oke, baik untuk Kak Septi. Di sini kriteria penilaian centang itu adalah kita sudah memastikan predikat yang dibutuhkan di penilaian rapor nanti Kak. Jadi penilaian rapor saat ini kan kita hanya mengetahui predikatnya baik, cukup, sangat baik Kak. Jadi kalau kita buat skor, kita tidak bisa mempertimbangkan nilai itu di dalam predikat raport. Karena raport untuk kali ini kan sudah menggunakan kriteria baik, cukup, dan sangat baik gitu Kak maksudnya. Jadi kita nggak perlu lagi mempertimbangkan misalnya di centang itu harus ada nilai rentan 70-50, nggak perlu lagi Kak. Baik Kak Septi ya, mudah-mudahan bisa jadi pemahaman kita bersama. Oke Kak.
Baik, dari kelompok 1 mungkin ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dong untuk kita semua kakak-kakak. Nah, sepertinya hasil tatap muka kita berhasil ya. Masukan konstruktif itu akhirnya di modul 3 datangnya. Biasanya kita di modul 1, wah udah bagus, wah ini menarik. Akhirnya datang di modul 3, meskipun terlambat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Baik kakak-kakak, di awal tadi saya sampaikan bahwasanya 3 penampilan dari 3 kelompok ini berbeda-beda jenisnya. Dan semuanya benar, karena asesmen adalah milik kita. Di dalam peraturan permen pun tidak diatur harus seperti ini bentuknya, harus seperti itu jenisnya, tidak ada diatur. Kembali ke kita lagi ketika menyusun audisi, mau asesmen seperti apa yang dilaksanakan. Terkait kelompok terkait 2 jenis asesmen yang hari ini kita tampilkan, ada 2 ya, jenis dan rentang. Jadi saya paham betul maksud dari Kak Septi tadi ketika menentukan SB, B, CB, dan KB-nya itu dari mana. Pada dasarnya di KKTP tadi sudah dijelaskan secara rinci dari kelompok A, dan untuk menentukan predikatnya itu kakak, ada baiknya terkadang kita melihat sebenarnya centangnya tadi kan cuma 1 jenisnya. Maka dari kelompok kita bisa menggunakan misalnya kalau 4 centangnya dari kriteria yang ada maka nilainya SB. Atau ternyata di dalam kriteria itu ada 3 centang yang penuh, berarti kriterianya B. Itu perumpamaannya. Jadi nanti ini kan Kak Angga dan Kak Asra membuat kriterianya ganjil 7. Dengan 4 predikat yang mau kita raih di dalam rapat pendidikan, yaitu SB, B, CB, dan KB. Jadi alangkah baiknya ditambah 1 predikat lagi, maka genap untuk memudahkan kita menentukan di mana SB dan predikat lainnya. Meski begitu, mau 7 juga boleh. Maka secara personal guru melihat kalau 4 centang maka dia sudah sangat baik. Kurang lebih begitu perumpamannya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak ada banyak sekali asesmen yang sebenarnya ada. Mau dari centang, 1 kolom, 2 kolom, 4 kolom, itu bebas. Yang penting kakak-kakak berani mempertanggungjawabkannya dari mana asesmen otentik ini berasal. Jangan ketika ditanya dengan rekan sejawat, ketika ditanya oleh pimpinan sekolah, dari mana dapat ini, kenapa centang-centang seperti ini? Lalu kakak-kakak tidak bisa menjelaskan secara personal. Maka secara tidak langsung asesmen kakak itu karangan belaka. Oke kakak-kakak, pertemuan singkat kita ini mudah-mudahan memberikan penguatan lebih bagi kakak-kakak untuk mempertanggungjawabkan setiap asesmen otentik yang kakak ambil di dalam pembelajaran. Untuk asesmen ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih ragu nih, bagaimana sih? Yuk kita bahas. Sudah cukup sepertinya ya. Oke, kakak-kakak, kita masuk ke materi berikutnya ini seperti biasa ya. Kita masuk evaluasi dan refleksi. Sudah tampil? Belum, Kak. Oke, baik. Sudah ya? Nah, kakak-kakak izinkan ketika evaluasi dan refleksi ini saya meminta kesediaan ya, tidak lagi dari raise hand agar semua mendapat kesempatan yang sama terkait pengalaman nyata di asesmen, modul asesmen otentik. Untuk pertanyaan pertama nih kakak-kakak sudah tampil kan? Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Saya minta kesediaan dari Kak Ridwan. Oke Kak Ridwan, silakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Betul. Hal baru yang saya dapatkan dari sesi ini ialah tentang penilaian ini. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dari LKPD siswa yang selama ini kita jalankan nyambung dia dengan rubrik penilaian yang kami buat selama ini, Kak. Itu pengalaman saya di sesi ini itu dia, Kak. Berarti bisa dibilang yang selama ini juga sudah terjalankan, tapi belum pernah yang kita bahas sedalam ini, maksudnya. Itu dia, Kak. Itu pengalaman yang sangat bagus di sesi ini yang saya dapat. Sekian, Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Mudah-mudahan bermanfaat banyak Kak Ridwan ya. Dan kalau ada kesempatan jadi narasumber di Kakagor, manfaatkan momentum itu Kakak. Oke, siap, Kak. Yang kedua, jika Kakak diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Kakak lakukan? Ini saya minta dari Kak Septi. Dari ketiga yang kakak kasih tugas sama kami tadi kak ya? Ya. Kayaknya tiga-tiganya harus dilakukan kak kan, cuman kayak yang centang tadi lebih efektif kayaknya kak. Karena kami tadi yang masalah skor-skor tadi memang nggak ada dengar masnya tadi kak kan. Jadi udah tahu salahnya tadi, oh rupanya kurang efektif kalau dikasih skor. Jadi Tampaknya sih lagi Kak Septi kata-katanya. Berarti gini Kak Septi, kalau misalnya kita diminta untuk membuat rubrik kembali, di sini kita akan membuat rentangnya, rentang bagi siswa yang aktif, bagi siswa yang kurang aktif, bagi siswa disabilitas, kita buat rentangnya untuk ketercapaian pembelajarannya. Tuh. Betul Kak. Kita tadi nggak ada ininya. Kita tadi global, masih global. Oke. Jadi kakak-kakak mau rentang, mau centang, semuanya bagus ya. Jadi kembali lagi ke kakak-kakak sebagai guru nyamannya di mana, agar anak-anak ketika proses pembelajaran itu merasa dihargai dengan nilai yang kita berikan. Pertanyaan ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kita minta kesediaan Kak Angga. Ya Kak, jadi pertanyaan ketika kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, penting Kak, soalnya kan kalau di ini Kak, di sekolah kan kita bersama anak-anak sering tuh Kak melakukan penilaian. Jadi jangan kita aja sebagai guru menilai anak, jadi mereka bisa menilai diri mereka sendiri atau temannya sendiri Kak. Itu kok pendapat saya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Angga. Nah, yang terakhir ini ada dievaluasi jika kakak tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Kesediaan dari Kak Rahmadin, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Reza. Kalau menurut saya, jika kita tidak melakukan asesmen otentik, dampaknya kalau menurut saya kita tidak mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa itu kok menurut saya Kak. Maksudnya penilaian dari siswa itu kita tidak tahu apakah si A sudah bisa, apakah si B sudah tercapai hasil belajarnya. Mungkin dari saya itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ramadhin. Ya, tentu saja ya. Asesmen ini dapat memberikan bantuan bagi kita sejauh mana kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran anak-anak itu di predikat apa. Tidak hanya itu, asesmen ini juga bisa dimanfaatkan sejauh mana keberhasilan kita dalam menerapkan metode ajar. Jadi kita bisa terus berevaluasi, mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, direfleksi kita minta kesediaan dari Kak Asra. Apa hal baru yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di mode 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Kami minta kesediaan dari Kak Asra. Baik Kak Reza, terima kasih atas waktunya. Intinya dengan pembelajaran modul ini,
saya mendapatkan hal yang baru tentang asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selama ini kita terapkan masih seperti kita masih bernilai dengan angka yang ditentukan, sehingga anak-anak ketika kita lakukan asesmen merasa beban di dalam kegiatan praktek olahraga. Karena bahasa yang kita susun di dalam kegiatan asesmennya masih bahasa yang sangat menekankan perasaan dan keterbatasan geraknya. Contoh saja, coba kamu lakukan gerakan passing dengan menggunakan kaki bagian dalam. Saya rasa dengan pertanyaan seperti itu saja sudah memberatkan untuk pengetahuan siswa. Jadi mungkin dengan adanya pembelajaran ini, kita lebih bisa mempersingkat bahasa asesmen ataupun penilaian pada saat praktek, yang tujuan dan harapannya memudahkan siswa untuk menyimpulkan dan gerakan. Jadi untuk modul ini sangat berarti sekali, menjadi pengalaman baru bagi saya juga di PJOK. Mungkin inilah ilmu yang terbesar saya dapatkan tentang penilaian. Karena sejauh ini penilaian kita boleh jujur dengan pribadi, penilaian kita tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan. Masih istilahnya masih mengada-ngada, merekayasa, dan tidak mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kita hanya mengejar dudet pengumpulan nilai yang dilayangkan oleh kurikulum. Contoh, setelah habis ujian, tolong ini nilainya dikumpul, mau di entry. Nah, pada saat itulah kita bisa memberikan penilaian yang minimal di luar batas kemampuan siswa, akibat kita tidak mengerti dasar dan aturan asesmen yang sebenarnya. Jadi pembelajaran modul ini sangat berarti sekali di kalangan PJOK yang berfokus pada gerak dan pengetahuan. Terima kasih Kak, mungkin ini refleksi yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Asra. Saya tidak bisa berkata-kata lagi ya. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi manfaatkan kakak-kakak momentum ini dan modul yang saya berikan di dalam grup. Kalau ada temannya bertanya, bantu mereka memahami asesmen ini. Baik kakak-kakak, dengan berakhirnya refleksi dari Kak Asra tadi, maka pertemuan kita pada hari ini selesai. Saya ingatkan kembali, kita akan bertemu di hari Jumat lagi kakak. Kita akan membahas tentang aksi nyata pembuatan video selama 2 JP Pool. Apa saja yang dinilai dan apa saja yang diterapkan itu akan kita bahas. Jadi diusahakan kakak-kakak menggunakan baju dari kelas, biar nanti ketika dihimpun menjadi satu file drive, kita semuanya memakai pakaian yang sama. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan sesingkat mungkin setelah rekaman berhenti. Maka untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat kakak-kakak, sehat terus hingga di akhir pembelajaran PKG PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lagu dendam.